Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sapila Hayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanam paksa, yaitu dampak tanam paksa bagi ekonomi Pulau Jawa dan Belanda pada tahun 1830 sampai 1870 Masehi. Ini baru presentasi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang tanam paksa. Yaitu, Belanda mengalami krisis ekonomi setelah perang Napoleon dan pecahnya Uni Belanda Belgia. Untuk mengatasinya, Johannes van de Bosch menerapkan kulturstelsel, yaitu sistem yang mewajibkan bagi tanah yang hasil panen rakyat digunakan untuk tanaman ekspor. Pada masa puncaknya, yaitu pada tahun 1837 sampai 1851, lebih dari 70% petani Jawa terlibat dalam produksi tanaman paksa. Kopi menjadi komoditas utama yang memberikan keuntungan sangat besar bagi Belanda. Selanjutnya yaitu ketentuan sistem tanam paksa. Yang pertama, rakyat wajib menyediakan tanah untuk tanaman ekspor. Yang selanjutnya, luas tanah tidak boleh melebihi 1/5 lahan pertanian. Waktu kerja tidak boleh melebihi kerja menanam padi. Selanjutnya, tanah yang digunakan dibebaskan dari pajak. Ketentuan sistem tanam paksa selanjutnya yaitu kelebihan hasil panen setelah pajak diberikan kepada rakyat. Kerugian akibat gagal panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, kepala desa mengawasi pelaksanaan. Yang terakhir yaitu pegawai Eropa mengontrol jalannya sistem. Selanjutnya yaitu membahas tentang komoditas ekspor Pulau Jawa. Komoditas utama yang ditanam adalah kopi, tebu, dan nila. Kopi menjadi sumber keuntungan terbesar bagi Belanda, sedangkan tebu, tembakau, kayu manis, dan kapas juga ikut menyumbang pendapatan kolonial. Komoditas ekspor di luar Jawa selanjutnya yaitu tanam paksa juga diterapkan di daerah lain. Kopi di Minahasa dan Sumatera Barat, tembakau di Madura, serta cengkeh dan pala di Maluku. Proses pelaksanaan kulturstelsel yaitu petani harus menanam dan menyerahkan hasil panen kepada pemerintah kolonial. Industri gula berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja, tetapi sering terjadi korupsi sehingga upah petani tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dampak positif bagi rakyat Hindia Belanda yaitu produksi ekspor meningkat, petani mengenal teknologi pertanian baru, mengenal sistem ekonomi uang, dan tersedia pekerjaan upah. Dampak negatif bagi rakyat Hindia Belanda yaitu kerja paksa yang berat, upah sering tidak sesuai, tidak terjadinya kelaparan di beberapa daerah, serta pajak meningkat dan eksploitasi pertanian semakin besar. Selanjutnya yaitu dampak bagi ekonomi Indonesia. Sistem ini menguntungkan kaum elit dan bangsawan, sementara sebagian besar rakyat mengalami kesulitan karena berkurangnya lahan pangan dan beratnya kerja paksa. Akibatnya, kesenjangan sosial ekonomi semakin besar. Selanjutnya yaitu dampak bagi ekonomi Belanda.
Tanam paksa berhasil memperbaiki ekonomi Belanda, anggaran negara menjadi seimbang, utang lama dapat dilunasi, dan Belanda memperoleh keuntungan sekitar 832 juta florin dari sistem tanam paksa ini. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap kelas menengah pribumi. Kebijakan kolonial dan undang-undang agraria mendorong munculnya kelas menengah pribumi, namun kekuasaan ekonomi dan politik tetap berkonsentrasi pada elit pribumi dan kolonial. Kesimpulannya yaitu tanam paksa memberikan keuntungan besar bagi Belanda dan memulihkan ekonomi dan meningkatkan pemasukan negara. Sebaliknya, rakyat Jawa banyak mengalami penderitaan akibat kerja paksa, upah rendah, dan kelaparan. Sistem ini memiliki dampak positif dan negatif, tetapi beban terbesar ditanggung oleh rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.